Nih marketplace yang bertahan sampai saat ini nih si Oren kayaknya nih Jess ya. Ya orang. Yang masih sangat kuat nih. Ya, kita sebut aja Shopee lah. Iya. Shopee. Ada dua sekarang nih yang jadi perbincangan orang tuh, Shopee dan TikTok Shop. Ya. Cuman TikTok Shop karena nggak semua orang main TikTok dan bahkan ada orang yang nggak mau punya akun TikTok gitu ya. Akhirnya larinya ke Shopee gitu. Iya. Nah di Shopee ini ada fenomena. Apa nih? Fenomena aneh. Jadi produknya tuh sama 100%, tapi mereknya beda-beda. Mereknya beda-beda. Mereknya beda-beda. Barangnya sama persis gitu, Sama persis, tapi mereknya beda-beda. mereknya beda-beda. Kelakuan ini. Apa nih? Contohnya gimana Jess? Contohnya barangnya sama tapi mereknya beda-beda apa tuh? Ya, saya kan suka merhatiin barang-barang yang aneh lah. Dalam artian ya kayak kipas angin yang kelungin misalnya. Yang lucu-lucu yang aneh-aneh gitu ya. Suka searching gitu ya, sambil nyari-nyari info, bikin konten gitu. Nah, akhirnya saya nemu pola nih. Lah, ini kan barangnya sama nih untuk desain barangnya. Tapi mereknya beda-beda. Mereknya beda-beda. Kayak ibaratnya kipas angin yang suka dipegang cewek tuh. Ya, yang kipas angin yang gini, yang tangan. Yang tangan. Itu tuh desainnya sama persis, plek-plek. Iya, semuanya sama kayak gitu ya. Lekukan-lekukannya dan lain-lain, mencetannya, tombolnya. Tapi di produknya ditulisnya beda-beda. Ada yang merek apa, ada yang merek apa, ada yang merek apa gitu. Nah itu, fenomena itu. Nah harganya variatif, ada yang murah, ada yang mahal. Semuanya ada yang beli. Ada yang beli Ada ya? yang beli semuanya, mau yang murah, ada yang harganya tengah-tengah, ada yang harganya mahal, semuanya ada yang beli. Terus dari kipas angin, terus hair dryer. Terus terakhir itu saya nyari ini proyektor mini. Sama gitu, bentuknya sama, 100% sama, mereknya beda-beda. Berarti ini mah ini ya produksi kayak apa ya? Produksi polosan kayak gitu ya? Kayak keripik polos kayak gitu. Ya, Terus ada kita beli, kita kasih brand kayak gitu ya? bener, dugaannya bener. Gitu ya? Akhirnya saya searching di YouTube kan, kenapa terjadi fenomena gini gitu. Ternyata bener kayak tadi, jadi beli barangnya dari Cina, polos. Polos, oke. Dari Cina polos, habis ini di Indonesia lah dilabelin, mungkin di laser atau di apa ya, Iya, bagus iya. gitu, nempel kita Iya produknya. di sablon kan suka ada sablon tuh, sablon buat merah kayak gini. Ya, Misalkan kayak gitu ya. Ya udah. Sehingga produknya sama semua, karena pabriknya sama katanya. Ya udah, akhirnya kayak gitu terjadi fenomena itu. Nah bahkan dari YouTube itu pun ngasih tahu, ada YouTuber kalau ngelihat fenomena kayak gini, beli dan kita butuh, beli aja produk yang paling murah karena sama katanya. Oke. Sama persis, jangan takut nanti barang jelek, itu sama persis katanya. Ibaratnya ini gambarnya semuanya sama, cuman mereknya beda-beda. Yang ini harganya mahal nih, yang ini harganya murah. Ya. Khawatir yang ini mah palsu kayak gitu kan ya. gitu. Ya kita kan anggapannya gitu, konsumen kan. Kayak gitu. Kita beli yang agak mahal aja deh ini misalkan. Ya. Yang ini harganya 50.000, yang ini harganya 10.000 kayak gitu ya. Kan secara psikologis khawatir yang ini palsu kayak gitu. Ya. Ternyata itu ya polanya ya, sebenarnya barangnya semuanya sama. Sama semuanya. Triknya beli aja yang paling murah. Beli yang murah aja, sama karena gitu. Oke. Ya itu mah permainan itu aja, psikologis aja. Iya. Kita juga nggak tahu nih pemilik brand-brand ini itu apakah satu orang atau tidak gitu. Iya sih Karena ada juga yang punya 2 brand, 3 brand. Iya sih. Bisa jadi orangnya bikin brand-brand kayak gitu ya. Iya. Bisa jadi ya setiap orang beda-beda. Beda-beda bener. Gitu. Pengimpornya beda-beda. Tapi ya kalau di Indonesia sih sama kayak bisnis tadi keripik lah ya. Kayak keripik tuh ya. Kayak kita beli keripik bal-balan, terus kita kemas, terus kita kasih cap merek. Iya. Jadi bukan kita yang masak. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman ya di Shopee
kalau ada nemu yang seperti itu kita searching berarti triknya bisa cari yang paling murah kayak gitu ya. Cari yang paling murah. Dan saya jadi pikir gini, orang-orang tuh udah bener nih polanya bikin brand, tapi produknya sama persis, udah gak peduli berarti produk saya sama yang itu dong, udah gak peduli kayak gitu. Gak peduli gitu ya. Aneh juga, saya juga aduh kok orang-orang. Itu salah satu bentuk fenomenanya ya. Iya kok. Udah gak peduli produknya. Udah gak peduli lagi, mereka udah bener nih bikin brand, tapi malah gitu juga prakteknya gitu. Ibaratnya produknya bodo amat lah, sama juga kayak gitu ya. Ya orang kan bikin brand awalnya kan pengen beda gitu. Tapi ini mah mereka bikin brand hanya untuk status aja gitu. Yep, kan gini, kayak kita kipas angin oke, jenisnya kipas angin gitu ya. Tapi kan kipas anginnya nggak sama persis desainnya gitu loh. Nggak sama persis tampilannya. Karena kan kita nanti apa yang mau kita unggulin gitu. Bener. Selain nama mereknya misalnya gitu ya. Orang produknya sama persis kayak gitu. Kalau produknya desainnya ini mah lebih ergonomis. Ini desainnya bisa dilipat kayak gitu kan. Warnanya, minimal warnanya lah. Ada juga orang, aduh bagus nih warnanya, warna pink misalkan. Jadi mah sama persis gimana. Nah itu ya teman-teman ya. Tapi gimana nih Jess, kalau misalkan teman-teman dia pengen beli produk dari Cina kayak gitu, terus pengen dikasih logo yang bagus kayak gitu. Karena tadi kan konsumen tetap aja meskipun ada yang ini murah, yang ini mahal, dia tetap ada aja yang beli yang mahal kayak gitu. Ada yang mau beli mahal juga ada. Saya juga sempat mau beli yang mahal tadi. Iya. Untuk searching dulu. Nah biar orang tuh tertarik dengan meskipun kita kasih harga yang cukup mahal, untuk logonya pengen yang elegan, bisa nggak pesan ke Kebun Desain? Bisa. Ya justru karena produknya nggak ada bedanya, minimal desainnya bagus gitulah. Misal desainnya bagus, mulai dari logonya, terus dusnya, biasanya kan didesain dulu lagi tuh karena pakai brandingan baru gitu. Terus misalkan foto produknya itu yang bagus, tampilan di Shopee-nya gitu. Intinya desainnya harus bagus lah. Intinya harus bagus biar orang tuh makin percaya, oh ini brand, kayaknya ini brand aslinya deh yang ini gitu. Jadi desainnya yang bagus. Dan buat teman-teman yang mau pesan desainnya bisa ke Kebun Desain. Selain itu kita juga bisa daftar merek. Buat teman-teman yang mau jadi Shopee Mall. Karena untuk Shopee Mall itu butuh sertifikat Haki ya. Nah buat teman-teman yang mau bikin merek dan sertifikat Haki bisa lewat Kebun Desain juga. Silahkan WA ke nomor yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, gampang banget, tinggal WA aja teman-teman ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.